Tentara ajaib pun terjadi, kuasa mukjizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja.
Kudus yang sudah lahir di dunia ini, di tengah-tengah kami. Kami mohon kepadamu hari ini, kiranya Engkau menegur kami atas semua ketidakkudusan di dalam hati dan pikiran kami. Semua hal-hal yang negatif yang bisa menghalangi pekerjaan Roh Kudus-Mu. Tetapi biarlah sekinah glory, kemuliaan Tuhan terlihat hari ini di tempat ini. Dan biarlah kemuliaan Tuhan itu melayang-layang di atas tempat ini, bahkan di setiap hati yang hadir di tempat ini. Bapa, jadikanlah kami kudus sebagaimana Engkau kudus dengan firman-Mu. Dan Roh Kudus, tolong kami untuk mau mendengar firman Tuhan. Pimpin hamba juga yang penuh dengan kekurangan, kelemahan, bahkan dosa ini, supaya oleh kuat kuasa Roh Kudus hamba boleh dipakai untuk menyampaikan pesan Tuhan pada jemaat KRI Bersorak. Di dalam nama Yesus kami siap untuk menerima firman Tuhan. Haleluya. Yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Pendeta Renaldo Panggabean. Saya dari GRI Berkat Jakarta ya. Bisa ininya ya, hari ini saya akan mengajak kita untuk merenungkan tentang ketaatan. Hari ini kan kita menjelang Paskah, dan sebelum Paskah ada Jumat Agung ya. Jadi ini sebenarnya 2000 tahun yang lalu ini adalah masa-masa Prapaskah atau disebut Minggu Sengsara, betul ya? Di mana Yesus sedang berjalan diikuti oleh murid-muridnya memasuki Yerusalem, ya, memasuki Yerusalem untuk menghadapi tugasnya dari Allah Bapa, yaitu untuk menderita, ya, menderita dan mati di kayu salib. Dan dalam minggu hari ini, sebelum Tuhan masuk ke Yerusalem, dia, kalau saudara ingat, dia kan disorak-sorak, ya, dielu-elukan di Alkitab. Yesus dielu-elukan dulu, Hosana, Hosana, gitu ya. Semua orang menyambut dia, tetapi mungkin saja sebagian sekumpulan yang sama yang mengeluk-ngelukkan Yesus di pelataran bersama Kaisar Romawi juga yang mengatakan salibkan dia, salibkan dia. Kenapa saya berbicara soal ketaatan? Karena memang itu adalah satu karakter dan teladan dari Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu dia taat. Bahkan Filipi 2 ayat 5 katakan, ayat 6, dia bahkan taat sampai mati. Apakah ketaatan itu bagi Yesus Tuhan kita itu sesuatu yang mudah? Pasti tidak. Karena dia adalah manusia juga sama seperti kita, sehingga dia bergumul ketika dia harus taat akan perintah Bapaknya, ya. Dan bahkan di Taman Getsemani dia bilang, kalau bisa janganlah, gitu ya. Kalau bisa cawan ini berlalu, artinya kalau bisa Tuhan, aku gak melewati ini gitu. Tetapi di doanya dia bilang, tapi bukan kehendakku yang jadi, kehendak Bapa. Dan dia taat, dia disiksa yang sangat menyakitkan, sangat kejam, diludahi, dicemooh, ditelanjangi. Nah, saudara-saudaraku, dalam kaitan ini, maka saya mengajak kita untuk merenungkan yang firman Tuhan. Judulnya dulu, nanti kalau pindah saya. Oh, jangan yang itu, sorry. Ini kok kelihatan di sini. Yang balik ke awal, biar nggak bingung. Nah, coba di panah yang bawah, bisa? Yang kanan, tetap nongol nggak? Oh, tetap nongol ya. Kalau nggak, display settingnya aja. Nah itu. Oh, atau mati dulu aja ya? Mati dulu aja. Sorry ya, tunggu sebentar biar. Ketaatan lebih baik dari ibadah. Jadi ini diambil dari 1 Samuel 15 ayat 22.
Jadi ada banyak sebenarnya renungan tentang ketaatan, tetapi beberapa waktu yang lalu Tuhan kasih pengajaran buat saya dan saya sampaikan kepada jemaat, yaitu tentang ketaatan itu ternyata lebih baik dari ibadah di hadapan Tuhan. Dan kita akan baca bersama satu ayat saja, ayat yang lainnya nanti kita ini. Saya bacakan dulu ya saudara-saudara ya. Ini adalah 1 Samuel 15 ayat 22. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik dari lemak domba-domba jantan. Next, kalau saya beri penekanan seperti ini, mari coba kita jawab sama-sama. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Saya memberikan penekanan di sini. Jadi Samuel ini berbicara kepada Saul, ya, kepada Saul. Terus dia tanya, ini juga pertanyaan Tuhan. Yang pertama adalah soal ibadahnya Saul. Saul beribadah menyembah Tuhan, yaitu korban sembelihan. Ya. Sama nggak dengan mendengarkan suara Tuhan seperti di dalam khotbah ini atau di dalam kita mendengarkan firman Tuhan? Tetapi ternyata Samuel jawabnya, sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan firman Tuhan lebih baik daripada lemak-lemak domba jantan. Jadi kalau ini yang pertama ini adalah sebuah pertanyaan, apakah korban bakaran, sembelihan atau ibadah itu sama baiknya dengan mendengarkan suara Tuhan? Jawabannya apa dari ayat ini? Sama apa enggak? Enggak sama. Ternyata menurut Tuhan enggak sama. Tetapi menurut Tuhan mendengar itu lebih baik daripada korban. Zaman dulu kan ibadahnya enggak seperti kita, dia dengan bawa korban ya, tapi sama itu ibadah kepada Tuhan. Tetapi ini pada satu saat Tuhan katakan, bagi Tuhan, bagiku ibadahmu ini enggak berarti. Lebih penting bagi aku kalau kamu taat. Coba kita baca next ya. Kita baca ayat ini dari awal supaya kita tahu konteksnya ya Bapak Ibu Saudara. Oke. Next. Kita baca dulu. Saya baca ya saudara-saudaraku ya. Kita akan pelajari dari 1 Samuel 15 ayat 1 sampai 23. Ayat 1 katakan begini, saudara boleh buka juga, tapi semua juga saya tampilkan. Ya. Berkatalah Samuel kepada Saul. Ya, Samuel ini nabi ya, nabi pada zaman sebelum raja Israel. Raja Saul ini adalah raja yang pertama. Dia bilang, aku telah diutus Tuhan untuk mengurapi engkau menjadi raja atas Israel umatnya. Oleh sebab itu, dengarlah bunyi firman Tuhan. Lalu ayat 2 katakan, beginilah firman Tuhan semesta alam. Aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel, karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir. Sampai di sini dulu, tetapi hari ini aja ayat 1 dan 2. Saudara-saudaraku, ini adalah 1 Samuel 15. Kalau kita baca di dalam pasal 13, Samuel itu sudah pernah disuruh Tuhan untuk melawan orang Filistin, tetapi dia nggak taat sama Tuhan. Dia bilang tunggu Samuel ya, sebelum berperang tunggu dulu, nanti Samuel yang akan bikin ibadah dulu baru perang. Tapi Samuel agak telat dikit, dia nggak sabar, dia ketakutan karena bangsa Filistin sudah mengelilingnya. Akhirnya dia yang ngambil alih melakukan ibadah korban sembelihan, padahal dia bukan imam. Dan dia berperang dan memang dia menang juga. Tetapi Tuhan sangat marah. Kenapa? Karena dia tidak menuruti kata Tuhan. Ya udah aku bilang nunggu dulu Samuel.
Ya, nabiku, nanti dia yang mimpin, habis itu kamu berperang. Tetapi dia berperang. Habis itu Tuhan marah, dan pada pasal 13 itu Tuhan bilang, aku menolak engkau. Tetapi saudara-saudaraku, kita lihat di ayat 15, pasal 15 ini, Tuhan kembali berbicara kepada Saul melalui Samuel. Ya, dia bilang, aku telah mengurapi engkau menjadi raja Israel dan seterusnya. Lalu ada perintah lagi kepada Saul. Dan ini menandakan bahwa, yang ini adalah pendahuluan, menandakan bahwa Tuhan kasih kesempatan yang kedua. Betul ya? Dia sudah ditolak, tetapi ini ada tugas lagi. Dia memberi kesempatan yang kedua kepada Saul. Ya. Dan sesungguhnya ini adalah Tuhan kita. Tuhan kita adalah Allah kita yang penuh kasih dan panjang sabar. Sebagaimana kepada Saul, dia pun memberi kesempatan kepada kita yang kedua untuk taat kepada dia. Di pasal 13, Saul nggak taat. Tuhan marah, Tuhan tolak. Aku nggak mau lagi sama Saul, katanya. Tetapi ini Tuhan beri kesempatan lagi. Oh, mungkin Saul mau bertobat. Jadi saudara-saudaraku, Tuhan ini panjang sabar dan kasih kesempatan yang kedua. Di dalam kehidupan kita pasti jatuh bangun, betul? Kita sering juga tidak taat. Tetapi Allah yang Maha Kasih itu selalu memberikan kesempatan kedua bagi kita. Amin. Karena Allah itu panjang sabar. Tapi saudara jangan salah mengerti, panjang sabar bukan berarti tidak ada batasnya. Orang kalau panjang sabar ada limitnya kan ya. Jadi selama masih ada anugerah dan kasih karunia Tuhan, ya, kalau engkau masih belum taat, Tuhan masih mengampuni dan mengajak engkau untuk taat. Itu sebabnya kalau Tuhan tegur kita atas kesalahan kita, jangan keras kepala. Kembali kepada Tuhan. Karena memang Tuhan kita adalah yang memberikan kesempatan. Amin. 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 Jadi ini adalah sebuah pendahuluan, tapi ada pengajaran yang kita bisa dapatkan bahwa Tuhan memberi kesempatan demi kesempatan setiap hari untuk kita kembali dan taat kepada Dia. Ya. Lalu kita baca ayat 2, beginilah firman Tuhan, aku akan membalas apa yang dilakukan kepada orang Amalek pada orang Israel. Jadi dulu 300 tahun yang lalu, waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, mau masuk ke tanah Kanaan, mereka dihalang-halangi oleh orang Amalek. Jadi orang Amalek ini orang-orang yang jahat. Dan kalau saudara baca di dalam kitab Keluaran, ketika orang Amalek ini mengganggu Israel, ya, Tuhan sudah bilang, pokoknya satu saat kamu bangsa Amalek ini harus dihapuskan di atas bumi ini. Karena kamu jahat terhadap aku, kamu jahat terhadap bangsaku atau umat pilihanku. Dan inilah saatnya 300 tahun kemudian Tuhan akan menghancurkan orang Amalek. Ya. Jadi disuruh menghancurkan. Dan lebih lanjut next ya, perintahnya apa? Jadi dibilang begini, pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, jangan ada belas kasihan kepadanya, bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu, domba, unta atau keledai. Saudara-saudaraku, perintahnya jelas nggak? Jelas ya, detail. Ya. Jadi sejenak aja ya, kadang-kadang ada kesan kok kayaknya Tuhan jahat banget ya, Tuhan sadis gitu ya. Saudaraku, saya tidak pada posisi untuk membela Tuhan. Siapa saya yang bisa membela Tuhan, perbuatan Tuhan? Tapi saya percaya perbuatannya itu adalah ajaib. Ya, walaupun kadang-kadang kita secara manusia itu tidak bisa mengerti, gitu ya. Tapi saya mau jelaskan gini, bangsa Amalek ini adalah bangsa yang jahat. Ya. Dia itu suka menyerang bangsa-bangsa tanpa alasan. Kenapa? Karena dia sebenarnya nggak punya tanah. Dia hidupnya nomaden. Sehingga dia ketemu bangsa apa, diserang. Dan kalau diserang itu dia adalah sadis gitu. Nah, waktu bangsa Israel keluar dari Mesir dalam perjalanan, itu yang rombongan itu yang diserang yang paling belakang. Yang paling belakang itu adalah kaum orang tua, kaum yang sakit dan yang lemah. Bayangin. Sadis kan? Bukan tentaranya yang muda-muda yang diserang, tetapi orang yang lemah-lemah dulu.
tanpa pandang bulu. Ya. Kemudian satu lagi, Amalek ini adalah bangsa yang keji dan brutal dalam menyembah dewanya. Karena dia menyembah dengan mengorbankan anak perempuan dan bayi-bayi dari bangsanya. Bayangin, untuk menyembah dewanya, dia membunuh bayi, ya, dan anak-anak remaja itu dibunuh untuk menyembah. Jadi ini adalah bangsa yang jahat. Itu sebabnya Tuhan bilang harus ditumpas habis. Di dalam bahasa aslinya, kata tumpas itu, ya, itu adalah karam. Ya. Karam itu artinya ditumpas sebagai korban bagi Tuhan. Jadi jangan ada yang disisain sebenarnya. Ya, dan Tuhan sebelum-sebelumnya kadang berbicara juga soal ini. Ya, waktu dia mengutus bangsa Israel, dia bilang juga kepada Musa, itu di Kanaan itu harus dihabiskan semua, ditaklukkan harus dihabiskan. Kenapa saudara-saudaraku? Karena ini bangsa yang jahat. Kalau dia tidak dihabiskan, maka dia akan menulari bangsa-bangsa yang baik, termasuk bangsa-bangsa yang kudus. Ini Amalek. Jadi Tuhan bilang harus ditumpaskan. Jadi Amalek ini sebenarnya ada sebuah lambang kejahatan. Betul? Umat Israel yang kudus, ini Tuhan gak mau ini menjadi tidak kudus, menjadi jahat karena yang jahat ini. Amin. Saudaraku, di dalam hidup kita kadang-kadang ada Amalek yang masih kita lakukan. Kejahatan-kejahatan yang ada di dalam hidup kita. Saya tidak tahu apa, tapi mungkin ada orang yang masih berkutat dengan judi, dengan kejahatan, kriminal, tidak baik, dengan keluarga dan lain sebagainya. Itu adalah semua kejahatan, dan Tuhan bilang itu seperti penyakit kanker. Kalau penyakit kanker itu kan sel-sel yang rusak, itu kan harus di kemoterapi, harus dihabiskan kan, supaya sel-sel yang sehat itu bisa bertahan hidup dan berkembang. Makanya Tuhan Amalek juga bilang itu itu adalah kejahatan. Dalam kehidupan kita, jika masih ada kejahatan, ketidaktaatan, dan segala sesuatu yang tidak sesuai dengan firman yang kita dengar, maka itu harus ditumpas habis, saudara. Jadi pelajaran yang kita dapatkan dari Amalek ini adalah, saudaraku, dalam tanda kutip, Amalek apa yang masih ada dalam hidup kita? Apa yang masih menjadi kebiasaan buruk? Ya. Anak muda, mungkin kita punya kebiasaan juga yang buruk. Ya. Kadang-kadang kita juga mendengar instruksi Tuhan secara jelas, ya, melalui Alkitab, melalui renungan. Kamu jangan begini, jangan begini. Dan memang setiap kali kalau Tuhan menegur kita, berfirman, itu sangat clear, jelas, ya. Tapi kita yang gak mau taat, kita tetap melakukannya. Kita dengar satu saat melalui orang tua atau melalui rekan, kita jangan merokok, tapi kita masih melakukannya. Jangan berbohong, tapi sering kali kita berbohong. Jangan mengambil hak orang lain, jelas Tuhan katakan, clear seperti ini. Tapi seperti bangsa Israel, seperti Saul nanti, dia nggak taat, dia tetap mau melakukan dosanya. Hari ini sekali lagi, apakah kita mendengar suara Tuhan dengan jelas? Apakah ada kejahatan-kejahatan, ya, atau dosa yang masih kita lakukan, yang sebenarnya sudah Tuhan katakan itu harus dikikis, tumpas habis, tapi kita belum mau taat? Biarlah kita mau berserah kepada Tuhan. Sebenarnya ini kan seperti sekarang isunya adalah genosida, ya. Saudara tahu genosida, ya? Ini kan ditumpaskan semuanya kan, sampai hartanya semua habis. Sekarang masih terjadi isu genosida, yaitu di jalur Gaza. Ya kan, sekarang kan bangsa Israel itu menghancurkan. Tapi beda sama ini. Jadi saudara jangan menyamakan dan berarti membenarkan apa yang dilakukan oleh bangsa Israel. Kalau ini jelas adalah perintah Tuhan, benar ya? Allah pencipta yang tahu semua penciptanya, sehingga kalau dia izinkan ini, ya dia yang berhak dan dia tahu. Karena akibatnya akan membuat bangsa Israel menjadi jahat dan tidak kudus. Ya. Ini adalah oleh bangsa yang dilakukan oleh bangsa yang benar-benar dipilih langsung dan juga perintah langsung. Tidak ada pihak lain, termasuk pemerintah Israel sekarang, yang berhak
untuk melakukan genosida. Jadi kalau saya pribadi, saya tidak mau mengutuk bangsa Israel, karena firman Tuhan bilang kita tidak boleh mengutuk bangsa Israel. Tetapi ketika dia melakukan kejahatan kemanusiaan, kita juga nggak boleh mengaminkan. Jangan menyamakan dengan ini, karena ini kan Tuhan langsung yang ngomong ke bangsa Israel melalui Nabi Samuel. Jadi saudara-saudaraku, di sini kita lihat ya bahwa perintah Tuhan itu jelas. Pergi sekarang, bangsa Amalek itu harus dihabiskan. Lalu kita baca ayat selanjutnya, next ayat 4. Saul habis itu dia nurut nggak? Dia nurut ya. Dia memanggil rakyat. Lalu Saul memanggil rakyat berkumpul dan memeriksa barisan mereka di Telaim. Ya, itu ada gambar Telaim itu kira-kira di situ Amalek di bawah itu laut mati. Ya. Kemudian ada 200.000 orang pasukan berjalan kaki dan 10.000 orang Yehuda. Dan ayat 5, setelah Saul sampai ke kota Amalek, disuruhnya lah orang menghadang di lembah. Itu jadi Amalek yang orange itu di lembahnya mereka untuk menghadang orang-orang Amalek. Lanjut. Lalu berkatalah Saul kepada orang Keni. Jadi di situ ada orang Keni, dibilang, berangkatlah, menjauhlah, pergilah dari tengah-tengah orang Amalek, supaya jangan kulenyapkan kamu bersama-sama dengan mereka. Bukankah kamu telah menunjukkan persahabatanmu kepada semua orang Israel ketika mereka pergi dari Mesir? Sesudah itu menjauhlah orang Keni dari tengah-tengah orang Amalek. Next, saudara-saudaraku. Kalau tadi bangsa Amalek itu adalah bangsa yang menyerang bangsa Israel ya waktu dulu, tetapi ternyata mereka ketemu orang Keni. Orang Keni ini adalah orang yang sahabat, ya, sehingga jangan dihancurkan. Lalu itu pergi lu ke gunung supaya lu nggak mati juga, dibilang gitu ya. Lalu dia ayat 7 dikatakan dia menyerang. Ya, Samuel memukul kalah orang Amalek mulai dari Hawilah sampai ke Syur yang di seberang Mesir. Jadi Saul nurut enggak sama Tuhan? Nurut, sampai sini dia nurut. Dia atur pasukan 200.000 ya, kemudian dia menyerang, atur strategi, ketemu orang Keni gitu ya. Lalu orang Keni, karena ini pernah nolong, orang Keni ini adalah nenek moyangnya nenek moyangnya Yitro. Yitro itu mertuanya Musa. Ya, jadi ini bangsa baik. Jadi berkebalikan, Amalek hancurkan, tetapi orang Keni selamatkan gitu ya. Oke. Nah, jadi dia nurut loh. Ya, kita lihat nih gambarnya dia pertempuran. Saul memukul kalah orang Amalek mulai dari Hawilah sampai ke Syur dan di sebelah timur. Dihabiskan, diserang. Namun saudara-saudaraku, next di ayat 8 terjadi sesuatu, ada perubahan, ada switch dikatakan. Agak raja orang Amalek ditangkapnya hidup-hidup, tetapi segenap rakyatnya ditumpas dengan mata pedang. Jadi dia tiba-tiba tidak nurut sepenuhnya. Tuhan bilang habiskan, tetapi ternyata Agag masih disisihkan. Lalu ayat 9 dikatakan, tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag. Tadi kan? Tapi bukan cuma itu aja. Ternyata mereka, Saul dan pasukannya itu, kambing domba, lembu-lembu yang terbaik, dan tambun, dan anak domba yang segala yang berharga, tidak mau, ini kata-katanya bahaya banget nih, tidak mau mereka tumpas semuanya itu, tetapi segala hewan yang tidak berharga ditumpas. Jadi hewan yang gak bagus ditumpas, tapi hewan-hewan yang berharga, yang gemuk-gemuk gak ditumpas. Bahkan tidak mau dikatakan. Saudaraku, mulai 8 ini ternyata Saul tidak taat kepada Tuhan. Betul? Instruksinya jelas, habiskan, tumpas semuanya. Lalu di tengah jalan ternyata dia melihat Raja Agag, rajanya, nggak ditumpaskan, dibiarkan hidup. Bahkan lembu-lembunya ini baik-baik nih. Yaudah, kita simpen aja. Tuh yang buruk-buruk itu ditumpaskan. Saul mulai tidak taat kepada perintah Tuhan. Dia menangkap Raja Agag hidup-hidup. Dan di situ dikatakan mereka sengaja tidak mau. Kenapa mereka tidak mau?
Yang pertama, ini kan kita bisa lihat bahwa sebenarnya ini ada ambisi pribadi dari Saul. Ketika dia bisa menggadang-gadang Raja Agag, itu dia bangga, benar ya? Ini masih hidup nih, gua pegang. Gitu. Kemudian bisa juga karena merasa sombong bahwa ini bukan karena penyertaan Tuhan mereka menang, tetapi karena kekuatannya sendiri. Ya. Nah, kadang-kadang saudara-saudaraku, kita juga mendengar firman Tuhan dengan jelas, amin. Tetapi paling nggak dalam setiap ibadah setiap minggu kan kita mendengar ya, kecuali yang saudara tidur pada saat khotbah, ya nggak dengar firman Tuhan. Tapi sesungguhnya kalau saudara konsen, itu kita sebenarnya dengan jelas mendengar perintah Tuhan. Tapi masalahnya adalah apakah kita mau taat? Seringkali kita tidak mau taat. Seringkali kita ya pilih firman yang cocok. Oh, begitu mendengar benar juga benar. Wah, tapi ini cocok untuk si Pak Edward ini, bukan untuk saya. Begitu ayatnya tentang berkat, wah ini untuk saya nih. Kita memilah-milah firman Tuhan. Itu sama saja tidak taat, karena setengah taat sama dengan tidak taat. Setengah kebenaran sama dengan ketidakbenaran. Ya, jadi kalau taat tidak boleh setengah-setengah, saudara-saudara. Ayat ini cocok, ayat ini tidak. Termasuk ketika kita ditegur tentang kebiasaan dosa kita. Tapi kebiasaan dosa ini seperti domba dan lembu yang enak, sehingga kita tidak mau menumpaskan. Ya, kalau kebiasaan yang ringan mungkin kita mau tinggalkan, tapi kebiasaan yang sudah terlalu enak, kebiasaan dosa, seperti Saul, kita tidak mau meninggalkan. Yang buruk-buruk mah ditumpas, tetapi yang masih nikmat rasanya nggak mau, masih ditahan. Ya. Tapi sesungguhnya Tuhan memerintahkan itu harus tumpaskan, hempaskan, hilangkan. Ribakon, ini nggak cocok nggak ribakon? Kalau agak lain bilang begitu. Ya, jadi harus dihancurkan, jangan ada yang disisa-sisain. Ya. Saul tidak taat. Kita lihat ayat berikutnya, ayat 10 dikatakan, melihat Saul tidak taat, lalu Tuhan mendatangi Samuel dan berkata gini, Samuel, aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja. Sebab apa? Ia telah berbalik daripadaku dan tidak melaksanakan firman-Ku. Lanjutnya ayat 11. Maka sakit hatilah Samuel dan ia berseru-seru kepada Tuhan semalaman. Jadi Tuhan marah, tapi dan Tuhan selalu kan ngomongnya selalu melalui Raja Samuel. Dan yang luar biasa di sini saya lihat Raja Samuel. Raja Samuel begitu melihat anak binaannya itu berbuat dosa dan tidak taat, maka dia berseru-seru kepada Tuhan semalaman. Jadi dia nggak tidur semalaman. Ya. Jadi kalau saudara ada yang terlihat di dalam kasus dosa gitu ya, kasihan Pak Darlan. Pak Darlan tuh nggak tidur semalaman mikirin saudara. Karena perbuatan saudara, Pak Gembala. Sama seperti Samuel. Samuel begitu dia lihat, dikasih tahu Tuhan bahwa ini si Saul nggak taat, dia nggak tidur semalaman. Hatinya itu sakit. Jadi yang sakit bukan hanya Tuhan, tetapi hamba Tuhan juga, gembala kita sakit dan dia tidak berseru semalam-malaman. Dan ini adalah kemarahan Tuhan kepada Saul. Lalu next ayat berikutnya, lalu Samuel ya di rumahnya nih dikasih tahu, lalu dia pergi pagi-pagi untuk gua harus tegur nih Saul. Dia pergi untuk bertemu Saul, ya. Tetapi anak buahnya Saul memberitahukan kepada Samuel demikian. Saul telah pergi ke Karmel, ya, Karmel yang di atas Bukit Karmel tadi, dan telah didirikan baginya suatu tanda peringatan. Kemudian ia balik dan mengambil jurusan ke Gilgal. Jadi Samuel pergi kemana? Karmel ya. Saya tanya supaya berarti masih bangun. Ngapain dia? Dia mendirikan apa? Tanda peringatan, tugu, monumen. Tapi bukan untuk Tuhan. Buat siapa? Baginya.
Saudara-saudaraku, ini melambangkan bahwa dia sebenarnya di dalam keberhasilannya, dia kan berhasil sebenarnya, walaupun tidak sepenuhnya taat, dia merasa itu karena dirinya. Sehingga dia harus bikin tugu untuk mengingat dirinya, bukan untuk mengingat Tuhan. Berbeda dengan yang dibuat Yosua, ya, setelah menyeberangi sungai Yordan, dia bikin tugu juga kan ya, 12 suku Israel. Buat apa? Itu adalah supaya nanti zaman depan kalau ada anak-anak Israel melewat situ, lihat ini apa? Ingat bahwa Tuhanlah yang melepaskan. Tetapi tugu ini bukan untuk memperingati Tuhan, tetapi untuk memperingati dirinya. Sehingga orang-orang akan mengagumi saya, betul ya? Saya ini adalah pahlawan yang perkasa. Dia mengambil kredit buat dirinya atas perbuatan Allah, atas penyertaan Allah. Saul bukan aja nggak taat, tetapi dia sombong. Dia menyombongkan diri. Lanjut ayat 13 dikatakan, ketika Samuel sampai ke Saul, berkatalah Saul kepadanya. Itu ada Samuel datang. Lalu Saul ngomong apa? Diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan. Apa yang dikatakan? Aku telah melaksanakan firman Tuhan. Saudara-saudaraku, sebelum kita baca ayat 14, ini orang yang udah gak taat dan sombong, betul? Yang membanggakan diri. Tetapi kata-katanya rohani ya, benar gak? Dia bilang yang pertama, diberkatilah engkau oleh Tuhan. Aku telah melakukan perintah Tuhan. Bohong lu. Dia bohong sebenarnya kan? Saudara-saudaraku, seringkali kita jangan terkecoh dengan orang yang kalimat-kalimatnya rohani kalau kita temui. Beberapa waktu yang lalu sering kali orang yang datang kepada saya mendoakan kalimat-kalimat rohani, bahkan pendeta, ujungnya menipu. Jadi kita jangan terkecoh dengan kalimat-kalimat rohani yang holy, shalom, diberkati, mungkin pakai bahasa roh, gitu ya. Hati-hati, karena orang yang tidak taat kepada Tuhan juga itu memakai kalimat-kalimat yang rohani. Dia bilang, aku telah melaksanakan firman Tuhan. Tapi ayat 14 dia katakan, mungkin Samuel ketika Saul ngomong aku telah melakukan, dengar bunyi gitu kan, atau gitu ya, bunyi kambing. Lalu Samuel tanya, kalau begitu bunyi apa itu kambing domba sampai ke telingaku, dan bunyi lembu-lembu yang kudengar. Lalu ayat berikutnya, ayat 15. Itu semuanya itu dibawa dari orang Amalek. Dia ngaku nih. Berarti dia tidak tumpaskan semua ya. Dia bawa ya, sebab rakyat yang menyelamatkan kambing-kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dengan maksud untuk mempersiapkan korban kepada Tuhan Allahmu. Tapi selebihnya telah kami tumpah. Ngeles deh. Itu memang kami bawa dari orang Amalek. Dia tahu seharusnya dimusnahkan. Tapi dia bilang siapa yang bawa? Siapa yang bawa dari orang Amalek? Rakyat ini adalah tentara Israel. Ya. Jadi dia dengan kata lain mengatakan bukan gua sebenarnya yang bawa, tetapi anak buahnya yang bawa menyelamatkan. Kalau yang kedua, berarti dia nyalahin orang lain ya atas kesalahan dia. Harusnya dia kan namanya raja. Dia pemimpin, ya. Berarti semua follower harus ngikutin dia dong. Kalau misalnya rakyat mau berbuat dosa, dia bilang jangan. Harusnya dia bisa begitu ya. Tapi enggak, dia biarin. Bahkan dia pakai alasan untuk menyembah Tuhan. Dia bilang apa? Dengan maksud mempersembahkan korban kepada Tuhan. Wah, dia ngeles nih. Memang itu kami bawa, tapi untuk ibadah. Semuanya akan kami korbankan kepada Tuhan. Mungkin benar. Tetapi sebenarnya itu memang harus dikorbankan pada Tuhan, tapi bukan dibawa. Pada saat dia ditumpas habis di daerah orang Amalek, itu adalah sudah persembahan kepada Tuhan. Makanya kata ditumpaskan itu, kata aslinya adalah haram. Bahasa Ibrani. Haram itu artinya disisihkan untuk Tuhan. Sama ketika Yosua menyerang Yeriko, semuanya kan dihancurkan. Ya, pakai kata haram juga, artinya nggak perlu dibawa ke mezbah dibakar, tapi dengan menghancurkan itu berarti sudah persembahan bagi Tuhan. Tapi dalam peristiwa Yeriko ada juga yang bandel ya, yang namanya Akan. Ya, dan Akan akhirnya ngaku dan dibunuh
sama keluarganya loh. Kadang-kadang memang dosa orang tua itu bisa menanggung anak-anaknya. Ada firman Tuhan juga kan yang bilang ya, yang untuk keturunan ketiga keempat, itu namanya dosa keluarga. Jadi orang-orang tua hati-hati saudara-saudara. Jangan sampai dosa-dosamu itu ditanggung oleh anak-anak kita yang tidak bersalah. Jadi saudara-saudaraku, ya, dia ngeles nih, benar ya, ngeles. Lalu ayat berikutnya, Samuel kan udah tahu ya, karena kan yang ngasih tahu dia Tuhan ya. Terus dia bilang apa? Udah, diam aja, jangan banyak ngomong, gitu kan ya, kalau bahasa kita. Dalam Alkitab itu, sudahlah, aku akan memberitakan kepadamu ya apa yang difirmankan Tuhan kepadaku tadi malam. Lalu Saul agak melemah, dia bilang, oke, apa kata Tuhan? Katakanlah. Ayat berikutnya dikatakan, sesudah itu Samuel ngomong, bukankah engkau walaupun engkau kecil pada pemandanganmu sendiri telah menjadi kepala atas suku-suku Israel, dan bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja Israel? Secara implisit ya, sebenarnya Samuel katakan bukannya lu yang raja. Lu dulu kan gak ada apa-apanya, diangkat sebagai raja, sebagai pemimpin, diurapi. Harusnya engkau yang bisa mengarahkan rakyat, bukan apa kata rakyat engkau ikutin. Gitu ya. Artinya seperti itu. Ayat 18 dikatakan selanjutnya adalah Tuhan kan nyuruh engkau pergi dengan pesan, pergilah, tumpaslah orang-orang berdosa itu, yakni orang Amalek, berperanglah melawan mereka sampai engkau membinasakan mereka. Itu tadi karam bahasa Ibraninya. Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Saul itu berbohong. Ketika dia ditegur, malah dia perkataannya rohani. Dia bilang, saya mau menyembah Tuhan. Dia sombong dengan mengatakan, saya sudah melakukan. Artinya, dia tidak merasa bersalah. Malah dia bangga. Dia ngeles, saudara-saudara. Ya. Dan akhirnya ayat berikutnya dikatakan, lalu kata Saul kepada Samuel. Dia masih ngeles lagi di sini. Aku memang mendengarkan suara Tuhan. Nah, nanti dia dengar suara Tuhan ya, jelasnya. Dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan. Benar sih, awalnya engkau mengikuti kepadaku dan aku membawa raja Agag orang Amalek. Nah, di sini dia nggak yang ngikutin sebenarnya, karena dia masih membiarkan Agag hidup. Ya. Tetapi orang Amalek sendiri telah kutumpas. Benar kamu tungkas, tapi belum semuanya. Ayat 21, tetapi rakyat, lagi-lagi dia menyalahkan rakyat Israel yang mengikuti berperang bersama dia, yang mengambil jarahan itu kambing domba lembu. Kita berbuat dosa tapi kita salahkan orang lain, gitu ya. Yang dikhususkan untuk ditumpas. Nah, di sini dia bilang, kan itu kan untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan dan Allahmu dan Allah di Gilgal. Jadi dia ngeles gitu. Bukan saya yang bawa, tapi saya bawa juga sebenarnya mau saya korbankan semua, nggak saya makan di Gilgal. Jadi dia pakai alasan-alasan yang rohani. Ya. Mungkin sebelumnya enggak begitu kepergok, baru bilang oh enggak, ini untuk ibadah kok. Gitu ya. Jadi dia menjawab bahwa ternyata dalam pikiran Saul ibadah itu adalah hal yang paling penting. Ketika dia tidak taat, kalau dia beribadah maka Tuhan akan berkenan, gitu ya. Jalan pikirannya Saul, ngerti nggak? Yang penting ibadah. Datang setiap hari Minggu. Kita menyembah Tuhan, angkat tangan, kalau perlu angkat kaki. Gitu ya, menangis, tersungkur, itu adalah ibadah. Saul berpikir kalau saya melakukan itu, kalau dulu kan konteksnya beribadahnya itu ada korban sembelihan, beda dengan kita. Tapi intinya sama, itu adalah ibadah. Yang penting gua datang setiap Minggu, setiap Sabtu buat anak-anak youth. Itu udah selesai. Habis itu hari Senin sampai hari Jumat saya boleh melakukan apa saja, apalagi yang enak-enak. Maka itu nggak apa-apa. Gitu kira-kira ya. Tapi apa jawab Saul ketika Samuel ketika dia katakan dia mau mengorbankan itu? Ayat 22 next. Apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengar suara Tuhan? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan dan memperhatikan lebih baik dari
lemak domba-domba jantan. Mentaati Tuhan itu lebih penting dari korban bakaran. Amin. Mentaati lebih baik dari korban sembelihan. Dan ini adalah Tuhan sedang marah. Saudara-saudaraku, ibadahmu setiap hari bersama keluarga, setiap minggu, itu ternyata dipandang lebih rendah oleh Tuhan kalau kita tidak taat. Jadi buat Tuhan ketaatan itu lebih penting daripada ibadah. Bukan saya katakan berarti nggak usah ibadah, jangan juga. Karena ibadah itu sebenarnya kalau ada dua macam, yang dua-duanya harus kita lakukan. Yang pertama adalah ibadah ritual. Ritual ya kayak kita gini kan ritual ya, kita nyanyi, ya ada urutannya, itulah ibadah ritual. Tetapi ada juga hal kedua, ibadah yang lebih penting, itu yang namanya ibadah aktual. Mari kita coba baca Roma 12 ayat 1. Ini adalah ibadah aktual. Artinya ketaatan. Termasuk di dalamnya ketaatan kepada segala yang kita dengar pada saat kita beribadah secara ritual. Roma 12 ayat 1. Persembahan yang benar. Persembahan itu artinya ibadah. Karena waktu dulu kan kalau ibadah itu mempersembahkan. Ayat 1, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan, beribadah dengan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara-saudaraku, persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan itu tidak terjadi di 1 jam ini, benar nggak? Tapi terjadi di setiap jam selama 24 jam kali 7. Itu yang namanya ibadah aktual. Ketika kita taat kepada Dia, kita taat kepada firman Tuhan. Ya. Jadi ibadah aktual itu ternyata lebih penting daripada ibadah ritual. Ketaatan Tuhan, ketaatan kepada Tuhan lebih penting dari ibadah. Ya. Jadi saudara-saudaraku, kalau kita tidak taat, jangan sampai ada konsekuensi yang lebih parah. Tuhan katakan ketika Tuhan marah kepada Saul, Saul akan dicopot dari Raja Israel. Keturunannya tidak akan lagi jadi Raja Israel. Makanya keturunan siapa yang jadi Raja Israel? Keturunan Daud. Padahal yang namanya raja kan harusnya anaknya. Tapi kan Saul enggak, karena dia enggak taat. Akhirnya Tuhan pilih Daud, dan terus Raja Israel menjadi dari keturunan Daud. Termasuk juga Sang Mesias Yesus Kristus itu adalah keturunan Daud. Jadi dinastinya diganti dengan dinasti Daud. Jadi Tuhan tidak berkenan kepada penyembahan ibadah kita, tetapi Tuhan lebih berkenan kepada ketaatan kita. Ibadah tanpa ketaatan nggak ada nilainya. Ya, jadi adik-adik yang melayani ini hari ini dan setiap Sabtu luar biasa. Itu dihargai Tuhan. Tapi Tuhan juga mau melihat ketaatan kalian dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Ya. Ya. Ayat 23 ini agak ngeri sedikit sih, bilang begini. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan sama dengan menyembah berhala. Jadi saudara-saudaraku, saudara boleh mengatakan, saya nggak menyembah berhala, saya nggak main sihir tenung. Tetapi ketika saudara tidak taat, saudara dan saya tidak taat, ternyata itu sama dengan main sihir, main magic. Jadi kalau mau menyembah berhala, mau main magic, nggak usah jauh-jauh ke dukun, ke orang pakai kartu teret, cukup nggak usah taat aja. Tuhan sudah menganggap itu sebagai penyembahan berhala. Dan jangan sampai akibat yang mengerikan dikatakan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Terakhir saudara-saudaraku, saya ambil kesimpulan. Next lagi. Ya, yang satu adalah yang dapat kita pelajari hari ini, ternyata Tuhan minta ketaatan itu lebih penting dari ibadah. Dan ketidaktaatan adalah sebuah kejahatan di mata Tuhan.
Sehingga kalau sudah parah, Tuhan menolak. Betul ya? Dan yang ketiga yang penting adalah bagi kita orang-orang yang sudah diselamatkan, ketaatan itu bukan legalisme. Artinya legalisme itu kan kayak bangsa Farisi. Dia melakukan hukum Taurat karena sebuah kewajiban. Harus saya lakukan. Kalau nggak begitu saya nggak dapat perkenanan Tuhan. Bukan. Tetapi kita orang Kristen mentaati Kristus semata-mata karena kita mengasihi Tuhan. Karena kita mengasihi Juru Selamat kita, maka kita akan taat kepada Dia. Karena Yesus sendiri bilang di dalam Yohanes 14, dikatakan barang siapa yang memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa yang mengasihi aku, dia akan dikasihi Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diri kepadanya. Jadi ketaatan orang Kristen itu bukanlah sebuah kewajiban, tapi merupakan suatu respon syukur, sebuah kesukaan karena Juru Selamat. Amin. Lalu hal berikutnya adalah next. Ya, yang keempat, kenapa sih orang tidak taat? Tadi kita sudah belajar ya. Karena sebenarnya dia mungkin cinta Tuhan, tapi nggak takut sama Tuhan. Ya. Jadi dia mungkin menyanyi, "Ku mau cinta Yesus selamanya." Tapi lagunya harusnya menurut saya harus ditambah. Ya. Bahwa ku mau takut Yesus. Takut dalam arti bukan kita ketakutan, tapi takut menyakiti hati Tuhan. Amin. Takut untuk melanggar. Banyak sekali orang Kristen yang mengatakan cinta Tuhan tapi tidak takut Tuhan. Ya. Bahkan termasuk seperti saya dan penggembala ini, dan banyak pendeta-pendeta yang cinta Tuhan tapi tidak takut Tuhan. Sehingga di dalam memimpin dan pelayanannya masih mengutamakan uang. Bahkan masih ada yang melakukan perselingkuhan dan lain sebagainya. Itu karena cinta Tuhan tapi tidak takut Tuhan. Itu adalah orang yang tidak taat. Bisa juga karena ambisi pribadi seperti Saul. Bisa juga karena sombong sampai dia bikin tugu untuk dirinya sendiri. Karena ego yang tinggi. Bahkan egonya bukan terhadap manusia tapi terhadap Tuhan. Dan bisa juga karena lebih dengar kata-kata orang lain daripada perkataan Tuhan. Betul ya? Saul begitu. Supaya apa? Ya supaya dihargai sama orang banyak. Ya. Dan bisa juga orang tidak taat karena susah, tidak mau melepaskan yang enak-enak, termasuk dosa. Tetapi Tuhan katakan poin yang kelima adalah percuma ibadah kalau tidak taat. Berikutnya ya, adalah lalu dosa apa yang disamakan dengan dosa tidak taat? Tadi kita sudah belajar ya, dosa tenung. Ya, jadi sama dengan sihir. Ya, jadi ketika kita nggak taat nih, ya, Allah menganggap kita mempraktekkan sihir. Ya, berarti kita sudah mengambil posisi yang sama dengan iblis. Iblis itu kan Lucifer. Apa yang membuat dia menjadi iblis adalah karena dia tidak taat. Dia adalah malaikat yang tidak taat, yang diusir. Ya. Kemudian sama juga dengan dosa penyembahan berhala. Ya. Berhala itu apa sih? Kalau ada sesuatu dalam hidup kita yang lebih kita cintai, layani dan takuti dan hormati selain daripada Allah. Makanya dalam bahasa Inggris kan itu ditulis idolatry. Kalau di idol, ya, idola. Ya. Jadi kalau ada idola yang lebih tinggi sehingga kita mengorbankan ketaatan dan penyembahan kita kepada Tuhan, maka kita sudah menjadi dosa berhala, termasuk tidak taat. Lanjut. Apa akibatnya? Ditolak Tuhan dan tidak mengalami janji-janji Tuhan. Tuhan itu panjang sabar, tetapi bukan berarti kesabaran Tuhan tidak ada batasnya. Sehingga kalau kita temui diri kita di saat kita memeriksa diri kita tidak taat, jangan putus asa. Tuhan masih kesempatan kedua pada saudara. Yang penting kembali ke jalan Tuhan. Next. Ya. Dan janji-janji Allah itu tergantung kepada ketaatan kita. Jadi kalau kita tidak taat, firman Tuhan katakan, ya Tuhan tidak akan memenuhi janjinya. Di dalam Keluaran 23 ayat 22, nah ini ayatnya. Jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan, ya, artinya taat, melakukan yang kufirmankan, maka aku akan memusuhi lawanmu, musuhmu dan melawan lawanmu. Ya.
Ayat 24, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu, air minumanmu, dan akan menjauhkan penyakit. Ini saudara yang punya penyakit dari tengah-tengahmu, ternyata dengan ketaatan. Saudara-saudaraku, berarti, gimana aku tiap hari melanggar, tidak taat. Tapi saya mau memberitahu saudara kabar baik juga. Ketika kita jatuh, tergelincir dan tidak taat, jangan merasa frustasi, jangan merasa terintimidasi. Kalau saudara merasa frustasi, terintimidasi, itu berarti iblis. Karena iblis memang kerjanya sebagai pendakwa. Ketika kita tanpa sengaja jatuh ke dalam dosa ketidaktaatan, Tuhan tidak segera atau serta-merta mendiskualifikasi kita. Tahu ya diskualifikasi? Kalau dalam pertandingan kan diskualifikasi udah nggak boleh ikut lagi. Enggak, Tuhan nggak ngedis kita. Karena memang dalam perjalanan hidup kita dari waktu-waktu kita pasti semua sering gagal. Kita masih hidup di dalam dunia yang penuh dosa, bahkan kita masih tinggal di dalam tubuh yang fana. Gitu. Tetapi cara utamanya kalau kita jatuh ke dalam dosa, kembalilah ke jalannya Tuhan. Dengan cara apa next? Ya, engkau akui dirimu di hadapan Tuhan, akui ketidaktaatanmu. Karena Tuhan katakan jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Dia akan apa? Mengampuni segala, ya, semua dosa diampuni, dan akan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dan kalau sudah kita mengakui hal yang kedua adalah ia bertobat, berbalik kepada Tuhan. Yeremia 7 ayat 23 katakan, dengarlah suara Tuhan, maka aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Ikutilah seluruh jalan yang Ku perintahkan kepadamu supaya kamu berbahagia. Amin. Lanjut, berikutnya adalah, dan setelah itu jalan lagi. Tapi ingat, jangan kekuatan sendiri. Kita nggak akan mungkin lah taat kepada Tuhan kalau dengan kekuatan sendiri. Nggak ada manusia yang bisa mengandalkan kekuatan sendiri untuk taat kepada Tuhan. Tetapi andalkanlah Roh Kudus. Dan ini adalah yang dijanjikan oleh Bapa, dikatakan oleh Tuhan Yesus, aku akan minta Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, itu adalah Roh Kudus, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Roh kebenaran itu adalah Roh Kudus, ya. Dunia nggak bisa menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi ini kita, Roh Kudus ada di dalam kita, ya. Kita yang sudah lahir baru, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka kita itu Roh Allah itu ada di dalam kita. Next. Ya. Dan ketika kita taat, kita sudah menaati janji Tuhan. Hidupmu diberkati tadi kan ya, roti, makanan, minuman, musuhmu jadi musuhku, ya. Maka hidupmu itu akan diberkati. Selain itu hidupmu juga akan berguna bagi Tuhan. Dengan pelayananmu itu karena Tuhan senang. Tetapi juga berguna bagi sesama. Bahkan tadi sudah kita baca, sakit penyakit menjauh dan seterusnya. Musuh juga menjadi musuhnya Tuhan, lawan menjadi lawannya Tuhan. Terus, nah saudara-saudaraku, ini ada dua pertanyaan refleksi buat kita pada hari ini. Yang pertama, saudara-saudaraku, apakah di dalam hidupmu ada yang dengan jelas, clear, seperti tadi Tuhan katakan kepadamu untuk lakukanlah ini. Mungkin saudara pada suatu saat pernah mendengar, tapi saudara belum lakukan, masih belum taat. Atau yang kedua, apakah di dalam hidupmu ada yang dengan jelas Tuhan katakan lepaskan, tinggalkan, tetapi engkau belum mau melepaskan. Renungkanlah ini dan mintalah kekuatan Roh Kudus untuk saudara taat dan melepaskan apa yang tidak baik dan melakukan apa yang baik yang sudah pernah Tuhan perintahkan. Amin. Saya beri waktu kesempatan beberapa saat untuk bersaat teduh, untuk kita merenungkan firman Tuhan melalui refleksi yang kita baca tadi.
berganti dalam hidupku. Ku tetap cinta Yesus selamanya. ya Aba, Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. ya Aba, Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. ya Aba, Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. pakailah. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Sekali lagi dengan sungguh hati. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Roh Kudus, teguhkanlah supaya firman yang boleh kami dengar tidak hanya berhenti di pikiran kami, tetapi boleh turun ke hati kami sehingga kami boleh taat melakukannya. Karena kami tahu itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Kami mohon pertolongan dan kekuatan dari Roh Kudus untuk selalu hidup mengingat perintah Tuhan, menghafal dan merenungkan ayat-ayat Alkitab yang adalah firman Tuhan, dan boleh mentaatinya, melakukannya dalam kehidupan kami, ya Bapa. Sehingga menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, di dalam proses pengudusan ini, hidup kami boleh semakin serupa dengan gambaran anakmu Yesus Kristus, dengan tren kecenderungan yang semakin naik. Walaupun kami juga masih sering jatuh, tetapi biarlah kami boleh bangkit lagi ya Tuhan, karena kami percaya Engkau tidak pernah membiarkan kami tergeletak. Engkau akan menopang kami dan hidup kami terus bertumbuh untuk semakin serupa dengan Kristus dan menyenangkan Kristus, sampai kami menjadi kudus secara penuh dan sempurna ketika Tuhan Yesus datang kembali ke dunia ini untuk mengangkat kami. Terima kasih ya Bapak. Kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang saat ini dalam pergumulan, mungkin dalam sakit penyakit ya Bapak. Biarlah Tuhan yang memberkati semua obat dan pengobatan yang mereka terima. Bahkan kami memohon mujizat dari Tuhan yang menjamah seluruh tubuh mereka, sehingga mereka boleh mengalami pemulihan dan kesembuhan. Mereka yang masih di dalam kesulitan ekonomi, biarlah kiranya Tuhan memberikan kekuatan supaya mereka tidak putus asa. Mereka boleh terus melangkah dengan kekuatan menghadapi masa-masa sulit dan percaya bahwa Tuhan tidak akan membiarkan dia, dan pada waktu Tuhan akan memberikan kelegaan, akan mengangkat mereka untuk menjadi lebih baik dari segi finansial. Tetapi juga yang mungkin masih bergumul dengan masalah relasi ya Tuhan, masalah kehidupan yang masih tidak bisa lepas dari dosa ya Bapak. Ya Roh Kudus, biarlah Engkau yang secara pribadi datang kepada mereka dan berbicara dan memberikan kekuatan supaya mereka mampu untuk mengakui semua dosa-dosa dan datang kepada Tuhan Yesus Juru Selamat yang hidup, yang siap menghapus semua dosa mereka dan juga boleh memperbaharui hidup mereka. Terima kasih ya Bapak. Tuhan berkati gerejamu, Gereja Rasuli Indonesia bersorak ya Bapak. Dan Tuhan berkati semua, dari Pak Gembala, Bapak Pendeta Pangaribuan, dan juga Ibu, dan beserta seluruh majelis, pengurus, bahkan jemaat Tuhan, dari yang tua sampai dengan yang baik, semuanya Tuhan
Tuhan berkati, Tuhan perlengkapi terus ya Tuhan, untuk menjadi terang dan garam dimanapun mereka berada. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami. Mohon pertolongan Roh Kudus untuk melakukan firman Tuhan, dan kami memohonnya hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin.